Dan kita sudah buktikan semua teman-teman, apapun tuduhan buruk mereka kepada Salafi, selalu saja tuduhan-tuduhan tersebut kembali kepada mereka sendiri. Salafi dikatakan Yahudi, faktanya mereka lah yang bermesraan dengan Yahudi. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Saya sangat menyesal atas keberangkatan 5 warga NU ke Yahudi Israel dan berteman dengan mereka, apalagi minta bantuan kepada mereka. Ini orang-orang yang tidak punya rasa empati terhadap umat Islam yang dibantai di Palestina. Semoga Allah membalas dengan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang mengkhianati umat Islam. Salafi dikatakan sama dengan Syiah, faktanya mereka lah yang mengamalkan amalan-amalan Syiah. Wahabi dan Syiah adalah kotoran onta yang dibelah menjadi 2. Sama-sama baik. Ini Wahabi dan Syiah ya. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah. NU itu Syiah tanpa imamah. Salafi dikatakan anti mazhab, tidak bermazhab. Faktanya mereka lah yang mengaku bermazhab Syafi'i tapi mengkhianati mazhab Syafi'i itu sendiri. Imam Syafi'i tidak pernah tahlilan, tidak pernah tawasulan di kuburan, mengharamkan musik, akan tetapi mereka melakukannya semua teman-teman. Ya seperti yang sedang viral sekarang ini, sound horek teman-teman. Makanya kalian jangan heran, mereka berani menentang fatwa MUI. Jangankan sekelas fatwa MUI, wong mereka mengkhianati mazhab Syafi'i itu sendiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama tahu teman-teman, Salafi banyak sekali dituduh ini dan itu, terutama dari tokoh-tokoh NU. Karena tapi secara fakta selalu saja terbukti tuduhan-tuduhan tersebut kembali kepada mereka yang menuduh. Contoh misalkan Kiai Marzuki Mustamar pernah menyebut bahwa dakwah Salafi ini didanai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini katanya murid dari salah seorang tokoh Yahudi. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Itu dari mana sumbernya teman-teman ya? Kalaupun ada sumbernya ya pasti dari sumber yang memang dasarnya membenci dakwah Salafi atau membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang untuk membuat fitnah. Dan faktanya justru dari kalangan mereka lah yang terciduk bermesraan dengan tokoh-tokoh Yahudi. Saya sangat menyesal atas keberangkatan 5 warga NU ke Yahudi Israel dan berteman dengan mereka, apalagi minta bantuan kepada mereka. Ini orang-orang yang tidak punya rasa empati terhadap umat Islam yang dibantai di Palestina. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia kalian. Ini orang yang tidak punya rasa empati. Semoga Allah membalas dengan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang mengkhianati umat Islam. Itu kalau nggak ada ini teman-teman ya mustahil lah. Kemudian teman-teman, tuduhan Salafi ini anti mazhab. Ini lagi tuduhan yang sangat-sangat konyol teman-teman. Salafi itulah yang paling taat terhadap mazhab selama mazhab itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi, tentu Sunnah yang sahih teman-teman, yang tidak mungkin akan salah. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, idza sahal hadits fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu yang menjadi mazhabku, itu yang akan menjadi peganganku teman-teman. Faktanya justru mereka yang sering mengaku bermazhab Syafi'i justru banyak melanggar ajaran dari Imam Syafi'i. Contoh sekarang saya tanya, Maulid Nabi itu apakah pernah diajarkan oleh Imam Syafi'i? Tahlilan kematian 3 hari, 7 hari, 100 hari, haulan apa pernah diajarkan oleh Imam Syafi'i? Sholawat sambil joget-joget. Apalagi yang sedang rame-rame dibicarakan sekarang sound horek teman-teman. Bahkan ada harlah pondok pesantren juga dari NU menggunakan sound horek. Apakah itu kalian ambil dari mazhab Syafi'i juga? Sedangkan Imam Syafi'i sangat keras terhadap keharaman musik teman-teman. Bahkan ijma seluruh imam mazhab mengharamkan musik, akan tetapi kalian menghalalkannya. Bahkan yang aneh teman-teman, mereka itu mengatakan akidah kami itu akidah Asy'ari, akidah Maturidi. Kemudian fikih kita fikih Imam Syafi'i. Berarti akidah Imam Syafi'i kalian anggap sesat gitu. Kenapa nggak sekalian ambil fikihnya, ambil akidah Imam Syafi'i juga? Ini kan aneh teman-teman ya. Kemudian tuduhan yang lebih konyol lagi dari Idrus Romi yang menyebut bahwa Wahabi dan Syiah ini bagaikan kotoran unta yang dibelah 2. Wahabi dan Syiah adalah kotoran unta yang dibelah menjadi 2.
Kira-kira kalau ada kotoran dibelah jadi dua, yang paling baik yang mana itu? Sama-sama gak baik. Ini Wahabi dan Syiah ya. Padahal faktanya justru mereka lah dari kalangan NU yang banyak sekali kemiripan dengan Syiah. Justru amalan-amalan mereka banyak diadopsi dari amalan-amalan Syiah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Dan ini akan kita bongkar teman-teman, histori lama. Salah satu misalkan perkataan dari Gus Dur yang pernah menyebutkan NU itu ya sebenarnya secara kultural mirip dengan Syiah. Makanya beliau menyebutkan bahwa NU itu Syiah tanpa imamah. Dan kita akan bongkar lagi teman-teman, seperti kejadian beberapa tahun yang lalu ya dari kalangan NU Jawa Timur yang memprotes kepada Said Akil Sirot yang begitu dekat dengan Syiah teman-teman. Dan kita akan simak lagi nanti perkataan Said Akil Sirot yang jelas-jelas teman-teman ya mendukung ritual-ritual dari Syiah itu sendiri. Coba kita simak video yang pertama teman-teman. Ini dari Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah yang menyebutkan bahwa Gus Dur itu pernah mengatakan bahwa NU itu ya Syiah tanpa imamah katanya. Coba kita simak videonya. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam, dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Itu dikongsi bersama. Ya. Saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, sholawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Oh, jelas teman-teman. Gus Dur sudah beberapa puluh tahun yang lalu menyebut bahwa NU ini memang mirip dengan Syiah. Makanya disebut sebagai Syiah tanpa imamah. Lalu dari mana seperti tuduhan Idrus Romli yang menyebut bahwa Wahabi ini ya sama dengan Syiah teman-teman. Bahkan ini ada pengakuan secara terang benderang dari tokoh NU juga teman-teman terkenal, yaitu Kiai Lutfi Basori yang menyebutkan bahwa saya sendiri, kata beliau, melihat banyak sekali tokoh-tokoh NU yang begitu dekat dengan Syiah teman-teman. Coba kita simak pernyataan beliau. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Toh, ini langsung sumbernya dari tokoh NU sendiri teman-teman, Kiai Lutfi Basori, yang menurut kesaksian mata beliau sendiri banyak dari tokoh-tokoh NU yang justru bekerja sama dengan Iran, bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Kalau nggak ada ini nggak mungkin teman-teman. Ya, bahkan beliau mengatakan ini pengkhianatan terhadap amanah dari Kiai Hasyim Asy'ari yang pernah berpesan teman-teman untuk menjauhi ajaran-ajaran Syiah. Nah, lalu dari mana teman-teman Wahabi dituduh sama seperti Syiah? Nah, justru dari kalangan kalian, tokoh-tokoh kalian sendiri yang membongkar kebobrokan dari tokoh-tokoh kalian sendiri yang begitu dekat dengan Syiah teman-teman. Nah, ini video yang terakhir teman-teman. Ini kejadian sudah puluhan tahun teman-teman, ketika tokoh-tokoh NU Jawa Timur protes kepada Said Akil Sirot ya, karena kedekatannya dengan Syiah ya. Kalau nggak ada ini teman-teman nggak mungkin lah. Coba kita simak videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya kenalkan kepada Ustaz Said Agil Sirot. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Suriah NO PWNO Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah. Di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka berapa banyak kaum Nahdliyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur sini. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, sampai Soban dengan Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk gerogoti kita. Saya bukan Syiah. Karena Syiah itu sudah ada definisinya. Atba'u aliyin allazina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan. Dan saya tidak percaya. Saya enggak percaya itu. Enggak percaya itu. Saya bukan atba'u aliyin allazina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan, bukan. Bahwa orang Syiah itu yang harus meyakini Ali itu jadi khalifah dengan dasar wasiat dari Rasulullah. Ini aku mati gantinya Ali. Saya enggak percaya itu. Ali mau mati, ya aku mati, gantiku Hasan. Saya nggak percaya itu. Hasan mau mati wasiat, ganti saya Husain. Husain mau mati wasiat, ganti saya Ali Abidin. Ali Abidin wasiat, ganti saya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir wasiat, ganti saya Ja'far. Ja'far wasiat, ganti saya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wasiat, ganti saya Ali Ridho. Ya itu saya apa? Itu saya apa? Nah, tapi saya nggak percaya dengan itu semua. Dan saya tidak percaya ismatul a'immah. Dan saya tidak percaya awal wajibin al insan ma'rifatul imam. Itu Syiah itu. Kalau saya tidak. Kalau kita tidak, awal wajibin ma'rifatul ilah. Kalau Syiah ma'rifatul imam. Wa man lam ya'rifil imam kafar. Itu saya nggak percaya itu. Jadi saya masih ada yang jelas. Hanya dalam pembahasan ilmiah, analisis ilmiah sejarah, kita tidak bisa menyampingkan peranan Syiah dalam dakwah. Dalam sejarah loh Pak, dalam sejarah. Syiah juga pernah perang dengan Ya. Jadi yang imam 12 namanya, yang percaya pada imam 12 imamiyah. Nah ini teman-teman fakta yang mustahil untuk kalian bantah. Ini tokoh NU dari Jawa Timur dan ini video lama sekali teman-teman. Ya tokoh-tokoh NU yang saya berusaha kepada mereka berusaha menjaga kemurnian ajaran dari NU itu sendiri sesuai dengan ajaran dari pendirinya, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Akan tapi ya seperti dikatakan oleh video yang pertama tadi, Kiai Lutfi Wasori, ya banyak tokoh-tokoh NU yang justru mengkhianati ajaran dari Kiai Hasyim Asy'ari itu sendiri. Ya meskipun di sini teman-teman ya Said Akil Sirot ya berusaha membantah, katanya saya bukan Syiah, ya saya nggak meyakini ya Syiah begini dan begitu ya teman-teman. Tapi faktanya kita lihat ada satu pernyataan dari Said Akil Sirot yang justru mengajak kepada masyarakat untuk menghidupkan hari Kalbara, hari Asyura, ya hari Arba'in versi siapa? Versi Syiah. Apa itu hari Karbala teman-teman? Yaitu ritual Syiah yang memukul-mukul badan dengan benda-benda tajam teman-teman sampai terluka. Itu ajaran dari Syiah teman-teman. Namun Said Akil Sirot justru mengajak masyarakat teman-teman untuk menghidupkan ajaran Syiah tersebut. Ini fakta, ini ada pernyataannya. Coba kita simak teman-teman ya. Nah,
kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW. Mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah, sedikit saja amal soleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nabiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Coba, kurang apa lagi fakta teman-teman? Ini jelas Said Aqil Siraj mengajak masyarakat untuk menghidupkan hari Arba'in, hari Asyura, hari Karbala teman-teman. Sedangkan yang kita kenal hari Asyura, hari Karbala, hari Arba'in itu memang dari ritual-ritual Syiah teman-teman, yang memukul-mukul badannya sampai terluka, katanya untuk mengenang betapa sakitnya ya Husain ketika dibunuh oleh musuh-musuhnya. Padahal faktanya mereka lah yang sebenarnya Syiah itu yang membunuh dari cucu Nabi, yaitu Husain teman-teman. Coba lihat ini ya, apa maksud dari Said Aqil Siraj ini ya, justru beliau mengatakan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kepemahaman terhadap masyarakat, agar sama-sama menghidupkan hari Karbala ini, katanya teman-teman. Ya Allah ya, dia mengatakan mungkin saat ini banyak dari warga-warga NU yang belum faham. Makanya saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kefahaman kepada warga NU agar kita sama-sama menghidupkan kembali ya hari Karbala, hari Asyura, hari Arba'in itu. Apa ini teman-teman? Ya, inilah mungkin salah satu sebab dari tokoh-tokoh NU Jawa Timur protes kepada Said Aqil Siraj teman-teman. Ya, terkait pernyataan-pernyataan ini. Ini kan jelas-jelas teman-teman memberikan jalan, membuka jalan bagi kelompok Syiah teman-teman. Ya, untuk secara terang-terangan membuat ritual-ritualnya, dan sekarang sudah terbukti teman-teman, Syiah semakin berani di Indonesia ini teman-teman, membuat ritual-ritual mereka teman-teman. Ini fakta yang tidak mungkin kalian bisa akan bantah teman-teman, dan ini sumbernya langsung dari tokoh-tokoh NU sendiri. Ini bukan isapan jempol. Saya nggak suka ngambil dari sumber-sumber yang nggak jelas teman-teman, karena saya takut berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla ya, jatuhnya kepada fitnah. Agar tapi ini langsung pernyataan dari tokoh-tokoh mereka sendiri, bahwa di kalangan Syiah itu tokoh-tokohnya banyak terpapar ya Yahudi, banyak terpapar Syiah teman-teman. Jadi kembali lagi, tuduhan Idrus Romi yang menyebut bahwa Wahabi ya itu sama dengan Syiah, bagikan kotoran unta yang dibelah dua. Ini tuduhan dari mana? Tuduhan konyol teman-teman. Ini lihat faktanya, justru dari kalangan kalian sendiri yang dekat dengan Syiah, bahkan mungkin ya sudah menjadi Syiah teman-teman ya, meskipun nggak semua mungkin ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.